Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita membahas mengenai soal ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear di semester 5. Langsung saja, pembahasan nomor 1. Tentukan basis dan dimensi dari ruang penyelesaian sistem persamaan linear homogen di bawah ini. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari basis dan dimensi dari sistem persamaan linear homogen, kita harus membuat matriks yang diperbesar dari sistem persamaan yang diketahui dengan memasukkan atau membuat matriks dari koefisien dari setiap variabel. Kemudian kita gunakan OBE untuk mencari basis dan dimensi. Nah, untuk yang pertama itu B1 tukar dengan B2 untuk membuat satu utama. Jadi 111 negatif 110, 221 negatif 110, 121 negatif 110. Kemudian B2 dikurangi 2B1 dan B3 dikurangi B1. Hasilnya matriks 111 negatif 110, 0 0 negatif 11 negatif 10, 0 1 0 0 0 0. Kemudian didapat persamaan dari baris yang pertama itu X1 ditambah X2 ditambah X3 dikurangi X4 tambah X5 sama dengan 0. Kita buat menjadi X1 sama dengan negatif X2 dikurangi X3 ditambah X4 dikurangi X5. Kemudian dari baris yang kedua kita dapat negatif X3 ditambah X4 kurangi X5 sama dengan 0. Kita buat menjadi X3 sama dengan X4 dikurangi X5. Kemudian dari baris yang ketiga kita dapat X2 sama dengan 0. Karena X4 dan X5 yang bebas, misalkan X4S dan X5T. Nah, untuk X1, tadi kan diketahui X2-nya itu 0, dan X3-nya itu X4 kurangi X5. Kita substitusikan X2 dan X3 ke dalam X1, diperoleh X1-nya itu 0. Kemudian, X2 tetap 0, X3 itu kan X4 kurangi X5. Karena kita sudah memisahkan X4 itu dengan S dan X5 dengan T, maka X3 itu menjadi S kurangi T. Untuk X4 itu sudah kita misalkan menjadi S dan X5 sudah kita misalkan menjadi T. Selanjutnya diperoleh X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, X3 sama dengan S kurangi T, X4 sama dengan S, X5 sama dengan T. Solusi yang terbentuk itu X1. Nah, X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan 0, 0, 1, 1, 0, S ditambah 0, 0, 1, 0, 1, T. Dari mana kita dapat ini? Nah, kita lihat dari nilai X1, X2, X3, X4, X5 yang telah kita dapat tadi. Di sini kan ada X1. Nah, ada X1. X1 itu di sini ada variabel S dan T. Di X1 itu kan 0. Tidak ada unsur S dan tidak ada unsur T. Jadi 0, 0. Di S maupun di T itu 0 dan 0. Nih ya, paling atas 0 dan 0. Nah, kemudian X yang kedua, X2 itu sama 0. Tidak ada unsur S dan tidak ada unsur T. Nah, yang kedua juga 0 dan 0. Nah, yang ketiga itu kan ada S kurangi T. Nah, di sini mohon maaf ada salah penulisan. Harusnya yang di bagian T itu negatif 1. Jadi untuk yang T itu 0, 0, negatif 1, 0, 1, T. Nah, jadi karena di X3 itu unsur T-nya negatif T gitu. Jadi harusnya negatif 1. Kemudian di X4 itu ada S, berarti untuk yang S itu 1, untuk yang T 0, karena X4 itu tidak ada unsur T. Kemudian yang X5 itu untuk yang S 0, untuk yang T 1, seperti T 1. Nah, jadi basis ruang SPL-nya itu 0, 0, 1, 1, 0. Di sini juga ada salah penulisan, mohon maaf ya. Berarti di sini basisnya itu 0, 0, 1, 1, 0. Kemudian yang kedua itu 0, 0, negatif 1, 0, 1. Dan dimensinya 2. Kemudian kita lanjut ke nomor yang kedua. Di sini diketahui matriks A itu 3, 3, 7, negatif 1. Pertanyaan yang pertama, apakah matriks A dapat didiagonalisasi? Jelaskan. Jika jawaban Anda ya, tentukan sebuah matriks P
yang mendiagonalisasi matrik A dan matrik diagonalnya D sama dengan P inverse. Nah, untuk yang pertama kita tentukan nilai eigen matrik A. Nilai eigen matrik A ini diperoleh dari akar-akar persamaan karakteristik determinan dari vektor matrik A dikurangi lambda identitas sama dengan 0. Determinan dari matrik A itu kan 337 negatif 1 dikurangi lambda dikali identitas. Jadi identitas dari matrik yang diketahui itu dikali lambda sama dengan 0. Kemudian determinan 3 dikurangi lambda. Kemudian 3, 7, negatif 1 dikurangi lambda sama dengan 0. Nah, kemudian kita cari determinannya. Karena kebetulan ini matriksnya 2 kali 2, jadi kita tinggal mengkalikan diagonal utama, kemudian kita kalikan diagonal sampingnya. Jadi ini kali ini dulu, baru ini kali ini. Ini kali ini, kemudian dikurangi ini kali ini. Nah, jadi didapat 3 dikurangi lambda dikali negatif 1 dikurangi lambda dikurangi 3 dikali 7 sama dengan 0. Negatif 3 ditambah lambda dikurangi 3 lambda ditambah lambda kuadrat dikurangi 21 sama dengan 0. Negatif 24 dikurangi 2 lambda ditambah lambda kuadrat sama dengan 0. Nah, nilai eigen itu kita dapat dari akar-akar persamaan karakteristiknya. Jadi kita cari dulu akarnya. Didapat akarnya untuk soal ini itu ada 6 dan negatif 4. Jadi lambda 1 itu 6 dan lambda 2 itu negatif 4. Nah, setelah menentukan nilai eigen, ada 2 ya, berarti nilai eigennya. Kita tentukan vektor eigennya. Untuk lambda sama dengan 6. Nah, untuk mencari vektor eigen, kita substitusikan nilai lambda itu ke dalam A dikurangi lambda identitas. Nah, jadi tadi kan sudah kita dapat ya A dikurangi lambda identitasnya itu 3 dikurangi lambda, kemudian 3, 7, negatif 1 kurangi lambda. Nah, yang ini. Kita substitusikan lambda sama dengan 6 ke dalam matrik ini. Kemudian didapat negatif 3, matrik negatif 3, 3, 7, negatif 7, dikali X1, X2 sama dengan 0. Kemudian kita gunakan OBE untuk B1 dikali 1/3. Hasilnya itu negatif 1, 1, 7, negatif 7. Kemudian B2 ditambah 7B1, hasilnya negatif 1, 1, 0, 0. Nah, kemudian kita dapat persamaan dari baris pertama itu negatif X1 ditambah X2 sama dengan 0. Berarti X1 sama dengan X2. Kita misalkan X2-nya S. Nah, jadi kita dapat X1, X2 itu S. Karena kan X1 sama dengan X2 ya. Jadi SS, kita keluarkan S-nya jadi 1, 1, S. Berarti ruang eigen untuk lambda sama dengan itu adalah S, S, di mana S tidak sama dengan 0 dan elemen bilangan real dengan basis 1, 1. Jadi vektor eigen untuk lambda sama dengan 6 adalah 1,1. Kemudian untuk nilai eigen lambda negatif 4, kita substitusikan lagi ke A kurangi lambda identitas. Hasilnya itu matrik 7, 3, 7, 3. Untuk ini kita pakai OBE juga. B2 dikurangi B1, hasilnya 7, 3, 0, 0. Kemudian B1 dikali 1/7, hasilnya 1, 3/7, 0, 0. Kita dapat persamaan X1 ditambah 3/7 X2 sama dengan 0. X1 sama dengan negatif 3/7 X2. Misalkan kita X2-nya itu dengan S, dan kemudian kita pilih X2 itu negatif 7, maka didapat X1 itu sama dengan 3. Jadi, ruang eigen untuk lambda sama dengan 6 adalah 3S, negatif 7S, di mana S tidak sama dengan 0, dan elemen bilangan real dengan basis 3, negatif 7. Jadi, vektor eigen untuk lambda sama dengan mohon maaf, ini bukan lambda sama dengan 6 ya, maksudnya lambda sama dengan negatif 4 adalah 3, negatif 7. Kemudian kita tentukan matrik P. Matrik P itu matrik yang mendiagonalisasi matrik A. Nah, matrik P itu tadi sudah saya sampaikan bahwa matrik P itu
terdiri dari vektor eigen, sebagai vektor kolomnya. Jadi terbentuk matriks P. Nah, di sini tadi kan kita dapat vektor eigen yang pertama itu 1,1 dan vektor eigen yang kedua itu 3, negatif, negatif 7. Kita bentuk matriks P-nya, didapat matriks P itu 1, 3, 1, negatif 7. Nah, kemudian kita tentukan matriks diagonalnya. Matriks diagonal itu dicari dengan D sama dengan P inverse dikali AP. P inverse-nya bisa kita cari dengan rumus 1 per determinan P dikali adjoin P, atau teman-teman bisa gunakan cara lain juga. Yang penting kita mencari inverse dari matriks P, kemudian dikali vektor A 3, 3, 7, negatif 1, kemudian dikali matriks P 1, 3, 1, negatif 7. Kemudian kita operasikan dikali perkalian matriks, baris kali kolom, baris kali kolom. Kemudian didapat D itu 6, 0, 0, negatif 4. Terbukti ya bahwa matriks A itu bisa didiagonalisasi. Kemudian untuk poin B, pertanyaannya, apakah matriks A dapat didiagonalisasi secara ortogonal? Jelaskan. Jika jawabannya, tentukan matriks yang mendiagonalisasi matriks A secara ortogonal dan matriks diagonalnya. Nah, untuk syarat sebuah matriks dapat didiagonalisasi secara ortogonal itu kita lihat dulu matriksnya. Syarat diagonalisasi ortogonal itu matriks A misalnya harus sama dengan matriks A transpose. Jadi di sini untuk matriks A itu tidak bisa didiagonalisasi secara ortogonal karena dapat dibuktikan bahwa matriks A tidak sama dengan matriks A transpose, maka matriks A tidak bisa didiagonalisasi secara ortogonal. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, diketahui transformasi linear T R4 dipetakan ke R3 didefinisikan oleh T ABCD sama dengan A tambah B, C dikurangi 2D, negatif A dikurangi B tambah C dikurangi 2D. Kita lanjut. Soal nomor 3, diketahui transformasi linear T R4 dipetakan ke R3 didefinisikan oleh T ABCD sama dengan A tambah B, C dikurangi 2D, negatif A dikurangi B tambah C dikurangi 2D. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah fungsi T tersebut transformasi linear? Tunjukkan matriks transformasi untuk T. Nah, definisi transformasi linear, suatu fungsi yang memetakan suatu vektor di ruang vektor V disebut domain atau daerah asal, ke ruang vektor W disebut kodomain atau daerah lawan, dinotasikan dengan T, V dipetakan ke W, disebut transformasi linear. Jika untuk setiap vektor U dan vektor P elemen V berlaku, yang pertama TU tambah V sama dengan TU ditambah TV. Yang kedua TK kali U sama dengan K TU dengan K berupa skalar. Nah, jadi untuk menentukan sebuah fungsi transformasi linear atau tidak harus memenuhi dua aksioma. Yang pertama itu TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Yang kedua TK kali U sama dengan K dikali TU dengan K berupa skalar. Nah, untuk T R4 dipetakan ke R3, T A B C D sama dengan A tambah B, C kurangi 2D, negatif A dikurangi B tambah C kurangi 2D. Yang pertama itu kita ambil sembarang unsur di R4. Misalkan unsur U itu A1, B1, C1, dan D1. Untuk unsur V itu ada A2, B2, C2, dan D2. Merupakan elemen R4. Untuk pembuktian aksioma yang pertama akan ditunjukkan bahwa TU tambah V sama dengan TU tambah TV. Kita cari terlebih dahulu U tambah V. A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Kemudian TU tambah V. T itu kan kita tadi sudah mencari U tambah V ya. Kita substitusikan. Jadi T A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2 sama dengan
kita bentuk sesuai definisi dari fungsi transformasi tersebut atau fungsi T. Nah, sesuai ini. Yang pertama itu kan A tambah B. Untuk A itu kan A1 tambah A2. Untuk B-nya B1 tambah B2. Jadi, untuk baris pertama itu A1 tambah A2 ditambah B1 tambah B2. Untuk baris yang kedua itu ada C dikurangi 2D. Untuk C itu C1 tambah C2 dikurangi 2, D-nya itu D1 tambah D2. Untuk baris yang ketiga itu negatif A dikurangi B tambah C dikurangi 2D. Jadi, negatif A1 tambah A2 B dikurangi B1 tambah B2 ditambah C1 tambah C2 dikurangi 2 dikali D1 tambah D2. Nah, kita operasikan. Jadi A1 tambah A2 tambah B1 tambah B2 untuk baris yang pertama. Untuk baris yang kedua C1 ditambah C2 dikurangi D1 dikurangi D2. Untuk baris yang ketiga negatif A1 dikurangi A2 dikurangi B1 dikurangi B2 ditambah C1 tambah C2 dikurangi 2D1 dikurangi 2D2. Nah, kemudian kita kelompokkan sesuai dengan definisi dari fungsi T. Apakah bisa atau tidak? Nah, dari yang hasil operasi tadi kita kelompokkan sesuai unsur yang kita misalkan di awal. Jadi untuk unsur U dan unsur V secara terpisah. Karena kita kan akan membuktikan apakah TU tambah V itu sama dengan TU tambah TV. Jadi ini kolom yang pertama itu unsur U dan yang kedua unsur V. Yang pertama itu A1 tambah B1, yang kedua baris yang kedua C1 dikurangi 2D1, baris yang ketiga negatif A1 dikurangi B1 tambah C1 dikurangi 2D1, ditambah A2 ditambah B2, C2 dikurangi 2D2, baris yang ketiga negatif A2 dikurangi B2 ditambah C2 dikurangi 2D2. Sama kan dengan yang sebelumnya? Nah, ini kita kelompokkan menjadi seperti ini. Hasilnya sama. Bisa teman-teman coba. Nah, untuk yang pertama itu, ini merupakan TU, ini merupakan TV. Jadi, aksioma yang pertama itu terbukti bahwa TU ditambah V itu sama dengan TU ditambah TV. Nah, sekarang kita buktikan aksioma yang kedua. Ambil unsur sembarang U, elemen R4, dan K elemen bilangan real. Untuk U, saya misalkan A, B, C, dan D, dan kemudian K. Jadi kita akan membuktikan T, K, U. Nah, kita substitusikan KU-nya K kali U ya. Jadi KA, KB, KC, KD. K dikali unsur U. Nah, sama dengan kita bentuk lagi sesuai dengan definisi dari fungsi T. Jadi KA ditambah KB, KC dikurangi 2KD, negatif KA dikurangi KB ditambah KC dikurangi 2KD. Nah, kemudian kita kan akan membuktikan apakah TKU sama dengan KTU. Nah, kemudian kita kelompokkan atau kita bisa gunakan sifat distributif ya, penyebaran. K-nya kita keluarkan. Jadi K dikali A tambah B, K dikali C kurangi 2D, K dikali negatif A dikurangi B tambah C dikurangi 2D. Sama saja kan dengan yang ini? Sama. Nah, kita keluarkan unsur K. Jadi K dikali A tambah B, C dikurangi 2D, negatif A dikurangi B tambah C dikurangi 2D. Ini kan kalau kita lihat, ini tuh sama dengan ini. Berarti ini merupakan TU. Ini merupakan TU. Berarti aksioma 2 juga terbukti bahwa TKU sama dengan KTU. Jadi T merupakan transformasi linear. Nah, yang selanjutnya matriks transformasi untuk T. TU sama dengan AU untuk setiap U elemen V. Nah, A di sini itu merupakan A di sini itu merupakan matriks transformasi untuk T. Nah, jadi kan di sini diketahui definisi dari fungsi T R4 yang dipetakan ke R3 itu TABCD sama dengan A tambah B C kurangi 2D negatif A dikurangi B tambah C dikurangi 2D. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa bentuk TU, kita bisa bentuk ke dalam ini
TU sama dengan AU. Di sini kan U-nya diketahui A, B, C, D. Nah, perlu diketahui juga, jika suatu transformasi linear T Rm dipetakan ke Rn, maka matriks transformasi yang terbentuk akan berukuran N kali M. Atau sebaliknya, jadi ukuran R domain itu dipetakan ke R kodomain, maka nanti ukurannya itu akan kebalikannya. Nah, di sini kan di sini matriks di sini dari R4 dipetakan ke R3. Jadi matriks transformasi yang terbentuk itu akan sebaliknya 3 kali 4. Nah, matriks ini 3 kali 4. Nah, dari mana sih kita dapat matriks transformasi? Kita merujuk saja ke bentuk ini. Ini kan TU sama dengan AU. Di sini U-nya A, B, C, D. Nah, langsung saja kita lihat. Di sini kan ada A, B, C, D. Untuk baris pertama itu ada A tambah B. Koefisien dari variabel A itu ada berapa? Ada 1, itu 1. Kemudian koefisien dari B itu ada berapa? Ada 1. Kemudian koefisien dari C di baris pertama tidak ada, berarti jadi 0. Kemudian koefisien dari D di baris pertama tidak ada, jadi 0. Dan begitupun untuk baris kedua dan baris ketiga. Dan didapat matriks transformasi untuk fungsi T R4 dipetakan ke R3 adalah A 1 1 0 0 0 0 1 negatif 2 negatif 1 negatif 1 1 negatif 2. Nah, yang selanjutnya itu kita akan menentukan basis dan dimensi dari kernel T dan jangkauan T. Nah, untuk mencari kernel T berarti kita akan mencari vektor ABCD yang petanya sama dengan 0, yaitu T ABCD A tambah B, C dikurangi 2D, negatif A dikurangi B ditambah C dikurangi 2D sama dengan 0, 0, 0. Nah, untuk mencari vektor ABCD ini sama dengan kita mencari matriks transformasinya. Sama hasilnya dengan matriks transformasi tadi, A 1 1 0 0 0 0 1 negatif 2 negatif 1 negatif 1 1 negatif 2. Nah, kemudian basis ker T dan dimensi basisnya. Ker T adalah ruang solusi dari TV sama dengan AV sama dengan 0. Untuk setiap V itu ABCD merupakan elemen dari R4. Nah, kemudian kita gunakan OBE untuk mencari basis dan dimensi dari ker T. Kita gunakan OBE itu, nah, matriks ini tadi matriks A. Untuk baris yang ketiga itu dikurangi B1 dan dikurangi B2. Hasilnya itu 1 1 0 0 sama dengan 0, 0 0 1 negatif 2, 0 0 0 0. Nah, ker T sama dengan ruang solusi dari AV sama dengan 0. Kita dapat persamaan A tambah B. Dari baris yang pertama itu A tambah B sama dengan 0. Kita buat A sama dengan negatif B. Kemudian untuk baris yang kedua kita dapat C dikurangi 2D sama dengan 0. Kita buat C sama dengan 2D. Nah, di sini kita buat pemisahan lagi untuk A sama dengan S dan untuk C sama dengan T. Nah, maka kita dapat untuk A, B, C, D itu untuk A itu ada 1 unsur S dan 0 unsur T. Untuk B ada negatif 1 unsur S, karena tadi kan A itu kan sama dengan negatif B. Kalau B itu berarti kan jadi negatif A, jadi negatif 1 S. Kemudian tidak ada unsur T. Yang ketiga C. Kita kan misalkan C sama dengan T, berarti C itu ada 1 unsur T. Kemudian yang D itu kan C sama dengan 2D, berarti D itu 1/2C atau 1/2T. Dan S, T itu tidak sama dengan 0. Jadi, basis dari ker T atau kernel T adalah 1 negatif 1 0 0 dan 0 0 1 1/2. Dengan nulitas T atau dimensi basis kernel T itu sama dengan 2. Kemudian yang selanjutnya untuk mencari RT, berarti kita mencari vektor Y1, Y2, Y3 sehingga memenuhi persamaan Y1, Y2, Y3 sama dengan A tambah B, C dikurangi 2D, negatif A dikurangi B tambah C dikurangi 2D. Nah, untuk mencari Y1, Y2, Y3 kita kelompokkan atau kita
sebar itu dari matriks, dari definisi fungsi T ini sesuai dengan variabelnya. Jadi kan ada variabel A, B, C, dan D. Nah, berarti untuk variabel A itu di baris pertama ada 1, di baris kedua tidak ada, di baris ketiga ada -1. Kemudian untuk B di baris pertama ada 1, di baris kedua tidak ada, berarti 0, di baris ketiga ada -1. Kemudian yang C di baris pertama 0, karena tidak ada, di baris kedua ada 1, di baris ketiga ada 1 juga. Ditambah D itu di baris pertama 0, di baris kedua ada -2, di baris ketiga ada -2. Jadi untuk menentukan vektor Y1, Y2, Y3 ini kita tentukan berdasarkan variabel dari definisi fungsi T, dan basisnya itu merupakan koefisien dari variabel-variabel tersebut. RT ruang solusi dari T itu kita dapat Y1, Y2, Y3 sama dengan A 1, 0, -1 ditambah B 1, 0, -1 ditambah C 0, 1, 1 tambah D 0, -2, -2. Sedemikian sehingga A, B, C, D elemen bilangan real. Jadi basis dari RT atau jangkauan T adalah 1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 1, 1, 0, -2, -2. Jadi dimensi basis dari jangkauan T itu 4. Sekian pembahasan soal ujian akhir semester mata kuliah aljabar linear. Semoga bermanfaat.